Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cloud computing. Oke, selamat menyaksikan. Kedengarannya istilahnya asing ya, tetapi sebenarnya kita sudah sering ya menggunakannya dalam berbagai aktivitas kita dalam berinternet atau berkomputerisasi. Nah, kita lihat dulu ya sebelumnya apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas konsep cloud computing, cara kerja cloud computing, manfaat cloud computing, model atau tipe yang terdapat pada cloud computing, struktur dari cloud computing, dan risiko pada cloud computing, dan terakhir adalah proteksi apa saja yang bisa kita upayakan agar cloud computing dapat berjalan dengan baik. Nah, langsung saja yang pertama kita lihat adalah konsep dari cloud computing. Nah, cloud ya kalau kita artikan, cloud ini kan awan ya. Computing adalah komputer. Jadi kalau kita dengar sekilas ini komputer awan, tapi apa maksudnya ini? Oke, kita lihat ya. Cloud ini awan, tapi kini di sini kita gunakan arti katanya adalah internet, karena internet ini kan nggak sesuatu yang tidak nampak juga ya. Jadi kita istilahkan cloud ini adalah internet, kemudian computing adalah komputer, dan jadi cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, jadi cloud computing ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk melakukan pengolahan data dan juga aplikasi pengguna. Nah, cloud computing ini bisa memudahkan sekali ya bagi pengguna, karena pengguna tidak perlu menginstalkan aplikasi terlebih dahulu baru menggunakannya, atau ini sangat membantu dalam memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, teknologi pada cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam pengolahan data. Sistem ini memudahkan pengguna login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program ya tanpa harus melakukan instalasi terhadap aplikasi tersebut. Nah, jadi karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk menyediakan penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada pada komputer. Nah, perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya ya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Nah, ini kira-kira ya cloud computing. Nah, kita ini bisa mengakses ini ya, dan disimpan di dalam database yang terdapat pada server cloud computing. Nah, jadi kita bisa mengakses ya. Nah, mengakses baik itu secara pakai mobile ya, network, tablet, laptop, smartphone ya. Nah, kita tanpa perlu menginstal aplikasi tersebut pada perangkat kita. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja dari cloud ini. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ya teknologi pada cloud computing ini adalah menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Nah, jadi ya karena kita tidak perlu menginstalnya ya, aplikasi tersebut kita simpan di dalam sebuah server. Jadi kita bisa mengakses musik, video, game ya, email, sosial media, wifi ya, internet, foto, location, dan lain-lain ya. Nah, tanpa perlu kita
menginstal aplikasi tersebut. Kita gunakan atau mengambil data dari server yang telah menyimpan data tersebut. Nah, jadi karena kita tidak perlu menginstal aplikasi ya, maka perintah-perintah yang kita minta tadi selanjutnya akan diteruskan kepada server aplikasi. Nah, setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang pada akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan ya sebelumnya. Contohnya adalah Yahoo ya, PDF, Gmail, Google Drive. Nah, itu kan sudah tersimpan di dalam sebuah server ya, server aplikasi. Jadi kita tinggal mengakses ya. Nah, dengan menggunakan internet. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari biasanya ya, baik itu di perkantoran, menggunakan banyak komputer untuk menjalankan aplikasi. Nah, dengan keadaan seperti ini, peningkatan pengguna komputer semakin meningkat. Sehingga ya, pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadikan prioritas di segala bidang. Nah, terlebih lagi di sektor bisnis yang sangat memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi tentunya ya. Nah, sehingga dengan menggunakan cloud computing ini ya menjadi solusi yang sangat membantu ya di dalam perusahaan khususnya di bidang bisnis. Selain murah ya, cloud computing ini memiliki media penyimpanan, fleksibel dan efisien untuk diterapkan dalam sektor bisnis. Nah, dengan peningkatan jumlah pemakaian komputer dan para pengguna seluler, ya penyimpanan data ataupun data storage telah menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Nah, baik bisnis yang berskala besar ya maupun yang berskala kecil, nah sangat berkembang dengan data sebagai pusatnya. Nah, biasanya ya di dalam sebuah perusahaan itu menghabiskan sejumlah besar uang ya untuk mempertahankan data yang berharga mahal. Dengan adanya cloud computing ini ya sangat berguna bagi pengguna karena tidak harus menggunakan banyak aplikasi, melainkan pengguna harus bisa menjalankan software interlens dari cloud computing, misalnya browser web. Hal ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang IT secara otomatis dengan jaringan cloud yang cepat tanggap. Nah, contoh dari penggunaan cloud computing ini di dalam sebuah perusahaan seperti Gmail, Hotmail, Yahoo, ya, Google Drive. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan dari Google Drive. Dan kita sebagai pengguna misalnya juga ya bisa memanfaatkan cloud computing ini untuk menyimpan berkas-berkas kita ya atau file kita di dalam Google Drive. Kita tidak perlu menyimpannya misalnya di flash disk, siapa tahu nanti flashnya kena virus ataupun hilang, ketinggalan, kita mau akses cepat ya. Nah, kita bisa gunakan atau memanfaatkan teknologi cloud computing ini ya dengan memanfaatkan cloud computing ini kita bisa menyimpan file kita ya arsip kita di sana. Nah, berikutnya adalah kita lihat lagi ya manfaat dari cloud computing ini. Yang pertama adalah media penyimpanannya terpusat pada server. Nah, karena data ini tersimpan di dalam sebuah server, tentunya ini akan memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server. Nah, contoh yang tadi ya, kita menyimpan data kita ya, data-data yang kita anggap penting dan privasi kita bisa simpan di sana dan akan selalu tersedia ya. Sehingga kalau misalnya kita butuh, kita butuh data scan KTP misalnya ya, kita udah simpan di dalam Google Drive kita. Sewaktu-waktu ketika kita menggunakan atau membutuhkan, kita bisa tinggal langsung akses menggunakan browser web. Kita bisa download dan kita kirimkan atau gunakan sesuai dengan keperluan. Nah, jadi dengan media penyimpanan terpusat pada server ini ya,
pengguna tidak lagi perlu menyediakan data center ataupun media penyimpanan karena sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Kedua adalah keamanan data ya, manfaatnya karena dalam penerapan teknologi cloud computing ini ya, penyedia cloud computing telah menyediakan jaminan data ya, terutama jaminan keamanan sehingga data tidak mudah korup ataupun rusak. Platform teknologi, kemudian jaminan ISO. Nah, tentunya hal ini akan menjadikan cloud computing ini lebih terjaga dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Nah, contohnya apa? Media konvensional, penyimpanan kita dengan menggunakan flash disk ataupun hard disk ataupun kita simpan di memori HP ataupun memori PC. Nah, ini ya tentu akan memakan media penyimpanan, kemudian keamanan pun kalau misalnya ada virus atau tiba-tiba data kita korup, itu kan akan menjadikan permasalahan baru ya. Kemudian berikutnya adalah manfaat dari cloud computing ini lebih murah dan tahan lama. Nah, misalnya di dalam Google Drive ya kita punya kapasitas atau disediakan dalam satu akun itu misalnya memorinya sekian. Jadi ini ukuran memori yang diberikan lumayan besar sehingga ini lebih murah karena juga tidak perlu membeli perangkat tambahan ya, misalnya seperti kita harus membeli sebuah hard disk ya yang harganya lumayan mahal, tapi dengan menggunakan teknologi cloud computing ini ya ini lebih murah dan tahan lama karena kita butuh akses data saja untuk menyimpan di sana. Nah, jadi cloud computing ini tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server. Nah, karena semua produk hardware dan atau fisik ya memiliki masa pemakaian dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa kerusakan ya dan berfungsi tidak optimal dan sering terjadi error. Contohnya flash disk ya. Flash disk itu sebenarnya ada masa pakainya, masa lama pakainya, dan semakin sering kita memformat itu sebenarnya daya atau masa pakainya otomatis akan berkurang terus dan nanti suatu saat ya tiba-tiba flash disk kita tidak bisa lagi berfungsi ya, tidak bisa lagi menyimpan data, itu karena masa pakainya sudah habis dan minta diganti dengan yang baru. Nah, inilah 3 manfaat dari cloud computing. Yang pertama adalah media penyimpanan terpusat pada server dan tentu ini ya akan menjadikan data lebih aman, lebih murah dan tahan lama. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai tipe-tipe atau macam-macam ya model dari cloud computing. Yang pertama kita lihat adalah private cloud computing. Private cloud ini adalah penggunaan dari teknologi cloud yang digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara privat. Nah, jadi ini pribadi ya, lebih khusus. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan buat interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Kemudian model yang kedua adalah community cloud. Di sini ya biasanya digunakan untuk penggunaan bagi komunitas, ya institusi ataupun organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing ini adalah perusahaan ya bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Kemudian model yang ketiga adalah public cloud ya. Public cloud computing ini merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis, namun jika berbayar ya tentu ditarif dengan harga tertentu. Nah, dan yang terakhir ada model hybrid, ya ini hanya untuk institusi tertentu saja. Jadi ada 4 tipe cloud computing, ada private, ada community, ada public, dan ada hybrid. Nah, berikutnya ada struktur dari cloud computing. Nah, struktur yang pertama adalah komputer front end.
biasanya ya merupakan komputer desktop yang biasa dan muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front-end cloud computing merupakan sisi dari klien dan cloud computing sistemnya yang kemudian dibagi menjadi dua interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. Nah, berikutnya adalah yang kedua, komputer back-end. Komputer back-end adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya komputer back-end harus mempunyai kinerja yang tinggi karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Jadi, komputer front-end adalah komputer desktop yang muncul di halaman depan atau halaman depan interface, sedangkan kalau komputer back-end ini adalah ya back di belakang, jadi dia ini servernya yang dilengkapi dengan data center dan mempunyai kinerja yang tinggi karena melayani permintaan data. Dan yang terakhir adalah ya strukturnya adalah sebagai penghubung antara keduanya. Nah, yang sebagai penghubung ini merupakan perangkat yang digunakan sebagai penghubung keduanya bisa berupa LAN atau internet. Sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama lainnya untuk dapat bertukar informasi dan data. Oke, itu materi kita dan berikutnya adalah risiko pada cloud computing. Nah, dalam segala hal yang berhubungan dengan teknologi baru ya tentu memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dan tentunya juga memiliki risiko yang harus siap ditanggung. Nah, berikut ini adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi ya di dalam penggunaan cloud computing ini. Yang pertama adalah service level ya cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performa dan aplikasi atau transaksi. Hal ini mengharuskan Anda untuk memahami service level yang Anda dapatkan mengenai transaksi, response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Berikutnya adalah privacy, ya karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah US ya dapat terjadi tanpa pengetahuan Anda atau approve dari Anda. Nah, ini juga berkaitan dengan privasi atau ya privasi dari data kita kemungkinan bisa juga terbaca oleh pemerintah Amerika Serikat. Berikutnya adalah yang ketiga, compliance. Ya, artinya di sini kita harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang kita miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Karena ya, service ini masih sangat mudah. Anda diharapkan harus berhati-hati dalam hal penyimpanan. Jadi, cloud ini compliance ini ya berhubungan dengan regulasi kita ya karena kita juga harus memperhatikan dan berhati-hati dalam hal penyimpanan data. Kemudian risikonya yang keempat adalah data ownership. Ya, apakah data kita tersebut ya memiliki menjadi hak milik Anda begitu data tersebut tersimpan di dalam cloud ya. Ini pertanyaannya, mungkin pertanyaan ini sedikit aneh ya, namun Anda perlu mengetahui seperti hal yang terjadi pada Facebook yang mencoba untuk merubah term of use agreement-nya ya, yang mempertanyakan hal ini. Jadi ini sebuah pertanyaan yang mesti kita jawab, apakah data ini bisa menjadi milik kita seutuhnya atau bisa diakses oleh pihak server. Nah, orang yang memiliki server tersebut. Kemudian adalah data mobility. Nah, ini juga ada muncul pertanyaan ya, apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service dan jika Anda terminate cloud relationship, bagaimana Anda mendapatkan data Anda kembali? Format apa yang akan Anda gunakan dan apakah Anda bisa memastikan kopi dari datanya setelah terhapus?
Nah, inilah ya 5 hal yang mungkin menjadi resiko dari penggunaan cloud computing yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah service level, ya, karena tidak mungkin selalu konsisten dalam performance dan application atau transaksi ya. Kemudian privacy, karena kita tidak mungkin juga bisa mengamankan karena data kita sudah ada di server dan server itu ada dikelola oleh orang lain, dan tentu kita tidak bisa yakin 100% privasi dari data itu bisa 100%. Kemudian yang ketiga adalah compliance ya, maka kita harus berhati-hati dalam penyimpanan data. Kemudian data ownership ya, kepemilikan data tersebut, dan kemudian yang kelima adalah data mobility. Ya, mobility dari data tersebut, apakah nanti dibagi lagi kepada yang lain ya. Ini kita perlu perhatikan resiko-resiko yang mungkin terjadi pada penggunaan cloud computing ini. Nah, jadi untuk mengimplementasikan teknologi cloud untuk data ya. Nah, sebagai fasilitas ya, mereka sendiri harus memastikan kebijakan perusahaan tersebut tersimpan dengan baik ya, sehingga data kita yang tersimpan di dalam cloud ini ya lebih aman ya, lebih terjamin. Nah, ini perlu pemahaman kita terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul dalam penggunaan atau menerapkan cloud computing ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya untuk meminimalkan risiko ini ya. Sebagai langkah awal yang kita harus pelajari adalah kita harus pelajari dulu sistem kontrak dari cloud service. Pastikan setiap proses menjadi simple, dapat berulang-ulang, dan menjadi nilai tambah untuk bisnis yang kita kelola. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi service apa yang dapat Anda manfaatkan di dalam cloud dan mana yang seharusnya bersifat internal. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Nah, untuk dapat dimanfaatkan oleh bisnis yang kita kelola, dan sebaiknya ya kategorikan beberapa elemen bisnis berdasarkan risiko dari penggunaan cloud service. Kemudian tips yang terakhir ya, harus melakukan strategi searching untuk mendapatkan biaya yang lebih murah maupun memiliki scalability dan flexibility untuk kebutuhan bisnis. Nah, jadi itulah kira-kira ya beberapa hal juga yang harus kita perhatikan ya ketika kita ingin menggunakan cloud computing ini dalam bisnis yang kita kelola. Nah, ini materi yang terakhir, bagaimana cara kita melindungi atau memproteksi keamanan kita dari yang kita simpan di dalam cloud computing. Nah, kita lihat dulu dari sisi penyedia layanan. Yang pertama ya, hal yang perlu kita lakukan ya sebagai penyedia layanan yaitu terus meningkatkan keamanan jaringan atau networking, infrastruktur, ataupun penggunaan firewall dan SSD. Nah, cloud ini merupakan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu atau perusahaan yang tentunya berbeda satu sama lain. Teknologi cloud ini juga memberikan keuntungan ya pada sebuah bisnis untuk tidak memikirkan masalah serta biaya pemeliharaan infrastruktur serta terfokus pada pengembangan bisnis. Nah, sehingga ya pada para penyedia layanan ya mesti harus terus meningkatkan keamanan jaringan ataupun networking ya, ataupun bisa menggunakan memperhatikan infrastruktur ya, firewall dan SSD. Nah, berikutnya adalah mengaplikasikan beberapa end-to-end security protection. Jadi, penyedia layanan mesti menerapkan ya end-to-end security protection, di mana end-to-end ini adalah berfokus kepada ya fokus titik akhir dari penggunaan layanan. Dan yang ketiga, selalu melakukan update antivirus untuk ya memberikan keamanan ya terhadap serangan-serangan malware yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah ya dari sisi pengguna layanan, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga ya data kita yang tersimpan di dalam cloud
computing ini aman adalah yang pertama, membuat akun yang aman dengan password yang unik. Ya, jangan gunakan password yang standar yang kira-kira mudah ya penyerang atau hacker untuk melakukan uji coba atau coba-coba ya untuk membobol password kita masuk. Nah, jadi gunakanlah password yang unik ya dan mudah kita ingat. Jangan gunakan nama ataupun tanggal lahir karena ini juga akan ya memberikan peluang ya kemungkinan-kemungkinan yang mudah untuk dibobol. Kemudian gunakan password yang berbeda kalau kita memiliki akun yang banyak. Jangan gunakan password yang sama. Tetapi umumnya kita lebih senang menggunakan password yang sama karena mudah diingat ya. Nah, jadi berapapun banyak akun kita gunakan password yang sama, ya keuntungannya kita memang mudah untuk mengingat, tetapi ya ini rentan dari keamanan. Kemudian rutin atau secara berskala mengganti password. Nah, ini sering atau jarang sekali kita lakukan ya. Nah, sebaiknya kita memang harus rutin ya. Seperti akun email kita ya, kita harus secara berkala melakukan penggantian password. Nah, sehingga ini kita pastikan keamanannya ya bisa terjaga. Kemudian ya selalu logout jika menggunakan gadget bersama ataupun menggunakan perangkat yang bersama, kita harus selalu logout. Ya, jika kita lupa logout, ini ya akan memudahkan orang ya. Nah, untuk menghack ya data kita. Jadi terkadang kita sering lupa ya kalau sudah diklik silang aja kalau sedang mengirim email misalnya ya. Ataupun setelah menggunakan aplikasi tertentu kita tinggal silang. Di sini dia close. Tetapi sebaiknya dan seharusnya kita harus selalu logout terutama dalam penggunaan gadget atau perangkat secara bersama. Dan yang terakhir adalah ya tidak menggunakan koneksi internet dari public area atau jaringan yang tidak dapat terpercaya, karena ini akan memudahkan seseorang ya dihack ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah beberapa proteksi yang harus kita perhatikan atau melindungi penggunaan data kita dengan menerapkan teknologi cloud computing. Nah, jadi intinya di dalam cloud computing ini kita memanfaatkan internet sebagai salah satu hal yang dapat mengakses sebuah data kita yang tersimpan di dalam sebuah server secara terpusat. Misalnya contohnya adalah di dalam Google Drive. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like ya, komen ya, dan subscribe, hidupkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru tentunya dari channel ini. Nah, jika sudah menyaksikan atau menyimak video ini dengan baik dari awal sampai akhir, tentunya ya kita bisa menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan cloud computing dan sebutkan contoh penggunaan cloud computing yang pernah kamu lakukan. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. See you di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.